Kita merenungkan firman Tuhan lagi malam hari ini, Bapak Ibu Saudara. Ada Bapak di rumah saya sendiri, Ibu-ibu dan saudara-saudara. Saya mau ajak kita melihat dan merenungkan sebuah sisi lain dari kisah pencobaan di padang gurun. Ya, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13 itu judulnya tentang pencobaan di padang gurun. Ya, kita mengenal kisah ini dan kita tahu sering kali bahkan mendengar perenungan tentang kisah pencobaan di padang gurun ini, Bapak Ibu Saudara. Tapi malam hari ini saya mau ajak kita melihat sebuah hal lagi, bahwa kisah pencobaan di padang gurun itu bukan hanya bicara soal beberapa kali saya memberi pandangan tentang kisah pencobaan di padang gurun adalah kisah tentang pertempuran-pertempuran dalam hidup, ya, pertempuran kebutuhan, pertempuran penyembahan, ya. Tetapi malam hari saya mau ajak kita lihat. Pertama-tama saya mau ajak kita lihat ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13 dalam Injil Lukas pasal yang ke-4. Di sana ditulis begini. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ya, nah, kalimat selanjutnya akan menjadi kalimat penting bagi kita sore hari ini. Ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Nah, jadi kita perhatikan ayat ini, Bapak Ibu Saudara. Kata iblis itu ditulis di situ, dia menunggu waktu yang baik. Jadi ini yang perlu kita ketahui bersama-sama, bahwa yang namanya iblis, dia itu salah satu sifat dia yang perlu kita teladani adalah dia pribadi yang tekun. Dia tekun sekali menunggu waktu yang baik untuk kapan bisa melakukan serangan. Nah, bukan melakukan serangan yang kita ambil teladan, tapi teladan keuletannya dia, kegigihannya dia, ketekunannya dia. Saudara bisa bayangkan, dia tahu bahwa Yesus adalah pribadi yang bukan manusia biasa, dia anak Allah, tetapi dengan begitu gigih, dengan begitu berani, dengan begitu powerful, dia menyodorkan tawaran-tawaran yang luar biasa kepada Tuhan Yesus. Dan ini yang iblis selalu punya. Dia selalu punya waktu untuk dia menunggu waktu yang baik untuk menyerang kehidupan orang percaya. Gitu. Nah, jadi saudara kalau perhatikan ayat ini, iblis itu dia tidak kenal lelah. Dia setiap waktu, setiap saat dia selalu terjaga untuk melihat. Jangan-jangan ada orang-orang percaya yang sedang dalam keadaan lengah, dalam keadaan lemah, sehingga kemudian bisa dia lakukan serangan. Seperti apa yang dilakukan kepada Tuhan Yesus. Dalam pandangan iblis, waktu Tuhan Yesus sedang kelaparan, sedang lemah, sedang puasa, itu merupakan saat yang baik untuk iblis menyerang kemanusiaan Tuhan Yesus pada waktu itu. Nah, itu hal yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mesti waspada. Iblis dia selalu menunggu waktu, dia selalu setia. Bahkan kalau dikatakan siapa yang lebih suka berjaga-jaga, kita atau iblis? Iblis lebih suka berjaga-jaga. Dia berjaga-jaga atas kehidupan kita. Dia lihat kapan waktunya kita lemah, kapan fisik kita lagi capek, kemudian dia bisa masuk dan memberikan tipuan dalam pikiran kita, kemudian dibilang, kamu lagi capek, marahlah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, iblis selalu tunggu waktu yang baik. Untuk apa? Nah, dari kisah ini kita juga melihat sebuah sisi dari 3 pencobaan yang disodorkan kepada Tuhan Yesus. 3-tiganya sebetulnya punya satu benang merah. Benang merah apa yang terdapat dalam 3 pencobaan yang disodorkan kepada Tuhan Yesus? Benang merahnya adalah satu ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa iblis itu selalu menunggu waktu yang baik untuk menggeser nilai-nilai yang benar, geser kepada nilai-nilai yang salah. Dia selalu berusaha bagaimana caranya supaya seolah-olah yang salah itu benar, supaya seolah-olah yang biasa itu adalah benar. Ya, kita kan sering dengar istilah yang namanya salah kaprah. Ya, sudah salah, tapi karena banyak orang yang melakukan, jadinya seolah-olah ini benar gitu ya.
Padahal salah, tetapi karena wong semua orang melakukannya berarti ini nggak salah. Kan kita seringkali dalam lingkungan kita, dalam pergaulan kita kan sering kita dengar, udah nggak apa-apa orang yang lain juga nyontek kok, nyontek aja. Kalau ada 100 orang nyontek kemudian kamu sendiri yang nggak nyontek berarti kamu yang aneh. Kan kita sering ngomong gitu. Kalau di dalam dunia usaha 20 orang melakukan bisnis yang sama dan 20-20-nya nipu, kamunya sendiri yang nggak nipu berarti kamu yang salah. Kita seringkali dapat pandangan dari dunia seperti itu. Ingat, waspada. Iblis itu selalu menggunakan apa yang kelihatannya biasa jadi benar. Padahal belum tentu yang namanya hal yang biasa adalah hal yang benar. Iblis selalu berupaya bagaimana supaya tatanan yang benar itu bergeser menjadi tatanan yang udah biasa. Salah itu biasa, dosa itu biasa, pelanggaran itu biasa. Kita melihat dunia kita sekarang ini Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan hanya nilai-nilai norma, nilai-nilai etika, nilai-nilai kemanusiaan yang mengalami kemerosotan luar biasa di hari-hari ini. Tapi kalau saudara perhatikan, nilai-nilai kerohanian dalam lingkungan kita bergereja pun banyak sekali mengalami kemerosotan. Ya kalau di luar sana kan nilai-nilai etika, sosial, norma, standar budaya merosot itu kita sudah lihat banyak. Ya. Dari cara orang bicara, cara bergaul. Saya lihat anak-anak kecil itu kalau ngobrol bahasanya itu kalau udah ngobrol ngobrolnya udah kayak anak-anak di YouTuber itu. Ada bahasa-bahasa kasar yang keluar. Maaf ngomong, ada bahasa anjir gitu-gitu. Oh, itu bahasa-bahasa yang itu salah, tapi karena orang banyak ngomong jadi seolah-olah anak-anak dibawa, oh ini biasa kok. Anak-anak kecil sampai punya bahasa-bahasa yang begitu, anjir begitu. Maaf ya, ini saya berikan contoh begitu. Anak-anak yang baru bertumbuh kemudian mendengar ini sebagai sebuah kata-kata yang sering didengar dimanapun, jadi anak-anak yang baru bertumbuh akan berpikir, oh ini hal biasa. Padahal ini kan kemerosotan moral, kemerosotan nilai etika, kemerosotan nilai-nilai budaya yang baik di bangsa kita. Belum lagi Bapak Ibu Saudara, itu di luar, belum lagi di dalam kita bergereja. Kita banyak melihat sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak sekali orang-orang dengan mudah saling mencela satu dengan yang lainnya, bahkan tidak jarang orang-orang itu bisa mencela hamba-hamba Tuhan. Bukan hanya itu saja, hamba Tuhan dan hamba Tuhan saling menyerang satu dengan yang lainnya. Ya, sebetulnya kalau kita mau sadari, sebetulnya ini yang diinginkan iblis. Iblis sudah berhasil dalam tatanan kehidupan kita yang sekarang. Iblis berhasil membuat apa? Apa yang harusnya benar menjadi biasa padahal salah. Ya. Yang iblis tawarkan sama Tuhan Yesus kan, kamu makan, kan kamu lapar. Ya, lapar kan hal yang benar. Memang Yesus sudah puasa. Tapi Yesus diajak untuk melanggar prinsip, dia harus ubah batu menjadi roti. Yesus disuruh lompat dari bubungan tinggi bait Allah. Suruh lompat nanti kan ada yang menatang. Ya ayat yang ditulis betul, tapi bukan dari iblis perintah itu datang. Jadi iblis memang berusaha menggeser tatanan benar menjadi tatanan biasa, walaupun itu salah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sore hari ini kita diajak merenungkan tentang mari lihat sekeliling kita. Apakah hal-hal kecil dalam kehidupan kita sudah berjalan dengan seharusnya? Karena iblis tujuannya seperti itu. Dia mulai menggeser nilai-nilai kecil dalam kehidupan kita sehingga lama-lama menjadi sebuah hal besar yang biasa. Hal yang biasa itu kan dimulai dari hal-hal kecil yang dibiasakan. Satu anak biasa ngomong bahasa kasar, kemudian menular, masuk ke YouTube, masuk ke Facebook, semua anak dengar. Akhirnya semua biasa. Padahal dimulai dari satu bahasa orang, mungkin barangkali kita nggak tahu siapa yang memulai bahasa seperti ini. Kemudian satu kecil terpercik, semua dengar, YouTube dengar, Facebook dengar, anak-anak semua dengar. Pada akhirnya anak-anak yang baru lahir, kemudian baru lahir mereka mendengar bahasa ini, oh ini biasa tuh. Dunia ini ada bahasa itu. Seingat saya ingat bahasa Inggris, maaf kata yang namanya fuck itu dulu itu sebuah bahasa yang sangat keji, sangat tabu, sangat kotor kalau diucapkan dulu. Tapi anak-anak sekarang saya lihat,
Bahasanya bahkan dimulai dari mana? Coba saudara perhatikan lagu-lagu barat yang didengar. Dalam kata-kata lagu sudah disisipkan kata-kata itu, kata-kata makian itu masuk di dalam. Sehingga seolah-olah itu, oh itu lagu kok, itu biasa kok. Jadi semua menjadi biasa. Nah ini kerjanya iblis begitu. Dia mengubah tatanan-tatanan kecil dalam hidup kita, ya hal-hal kecil, tatanan-tatanan kecil yang benar dalam hidup kita digeser menjadi hal salah yang biasa. Sehingga nanti semua orang ya akan menjadi biasa dengan hal yang salah. Sebuah bangunan besar itu tidak terdiri dari batu besar, tapi semua terdiri dari pasir-pasir, batu-batu kerikil kecil yang tersusun padanya jadi bangunan besar. Nah, yang membuat sebuah hal besar itu biasa adalah dimulai dari tatanan-tatanan kecil dalam kehidupan orang yang salah tapi biasa. Maka sore hari ini saya mengajak kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di sini. Ya walaupun kita beberapa saja, tapi saya rindu firman ini boleh jadi kekuatan, boleh jadi penuntun kebenaran bagi kita. Bahwa mari perhatikan tatanan-tatanan kecil dalam hidup kita. Sudahkah kita melakukan hal yang benar, bukan hal yang biasa dilakukan banyak orang. Hal yang benar. Ngomong sama orang yang lebih tua. Zaman sekarang ini kita diajak untuk ngomongnya bisa manggil orang dengan sembarangan, padahal orangnya usianya lebih tua dari kita misalnya. Kita dipanggil, kita dibawa ke sebuah keadaan di mana kita bisa ngeledekin seorang yang berotoritas di kita dengan sembarangan, padahal itu bukan hal yang benar. Ya, ngeledekin orang tua. Kalau zaman dulu kalau ada orang tua diledek, jangan tanya tuh, gebuk langsung. Kalau zaman anak-anak zaman dulu berani ngeledek orang tua, pasti dimarah-marah, pasti di segala macam diomongin panjang kali lebar. Kalau sekarang kita melihat anak-anak itu ngeledekin orang tua malah buat bahan guyon, buat bahan tertawa. Ya, nah jadi mari kita perhatikan. Jangan bicara jauh-jauh kita menghormati Tuhan kalau kita hal-hal kecil saja kita belum hormati. Bicara sama orang yang lebih dewasa, bicara dengan otoritas kita. Ya di rumah kita kan kita punya otoritas, di lingkungan kerja kita punya otoritas, di gereja kita punya otoritas. Itu dulu tatanan yang ada di sekeliling kita yang kecil-kecil ini sudah kita lakukan dengan benar belum? Baru kehidupan akan berjalan dengan baik. Ya, tema khotbah kita, firman kita bulan ini kan tentang hidup yang lebih hidup. Hidup yang lebih hidup ya bukan hidup yang benar-benar tiba-tiba ada hal-hal spektakuler terjadi dalam hidup kita. Hidup yang benar-benar hidup adalah hidup yang ditata dari tatanan-tatanan kecil yang benar dan tertata dengan baik, dilakukan dengan benar dalam hidup kita. Ya, baru hidup jadi lebih hidup. Supaya apa? Kalau tatanan yang kecil ini kita lakukan dengan benar, maka iblis tidak punya kesempatan untuk menggeser hal-hal yang kecil dalam hidup kita menjadi hal biasa padahal salah. Ya. Ini sebuah sisi perenungan dari Injil Lukas pasal 4 ayat 1 sampai dengan 13 dari pencoba di padang gurun. Garis besarnya adalah iblis berusaha geser pemahaman yang benar kepada pemahaman yang biasa walaupun itu salah. Dan iblis selalu setia, tekun kapanpun menunggu waktu yang baik untuk selalu menyerang segala sisi kehidupan orang percaya, bahkan manusia. Maka kita harus waspada, lakukan apa yang harus kita lakukan dengan baik. Hormati Tuhan, hormati otoritas, kerjakan segala sesuatu dengan baik supaya tidak ada celah bagi iblis untuk menyerang kehidupan kita orang percaya. Puji Tuhan, kiranya perenungan ini boleh memberkati kita sekalian. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa.